Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini aku mau ajak kalian semua jalan-jalan virtual ke salah satu tempat wisata yang wajib banget kalian kunjungi saat berlibur ke Kota Batu. Jadi kali ini aku mau ke Jatim Park 2 yang lokasinya ada di Jalan Oro-Oro Ombo nomor 9, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dan kalian juga bisa cari di aplikasi Maps ya. Ini kita sudah sampai di Jatim Park 2-nya dan di depan ini ada loket tiket parkir kendaraan. Untuk harga parkirnya itu di 5.000 untuk motor dan 10.000 untuk mobil. Tapi ini kita bayarnya nanti pas kita keluar ya. Di pintu masuknya ini kita disambut dengan berbagai macam patung hewan gitu. Karena di Jatim Park 2 ini ikonnya itu di batu Secret Zoo-nya guys. Dan langsung aja kita menuju ke tempat parkirnya. Oke, ini dia untuk parkir motornya. Tempatnya ini indoor gitu, jadi kalau hujan gak perlu khawatir jaket atau helmnya basah karena pasti aman ya. Kemudian di samping area parkir motor ini ada musola yang cukup besar dan ada juga toilet. Nah, ini untuk parkiran mobilnya. Jadi di sini tempat parkirnya luas banget. Ada beberapa titik tempat parkir, jadi kalau kalian kesini gak perlu khawatir gak dapet tempat parkir ya. Ini dia nih penampakan dari depan. Di sebelah kanan ada batu Secret Zoo yang merupakan ikon dari Jatim Park 2. Kemudian di tengah ada Hotel Pohon Inn dan di sebelah kiri ada Museum Satwa. Nanti kita juga bakalan masuk ke Museum Satwa ya. Oke, langsung aja kita menuju ke loket pembelian tiket masuknya. Jadi Jatim Park 2 ini bukanya dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Dan ini kita datangnya hari Sabtu dan ini masih pagi guys, masih jam 9 ya. Tapi pengunjungnya udah rame seperti ini nih. Karena memang kalau kesini tuh usahakan datangnya pagi ya, supaya kalian bisa puas berkeliling Jatim Park 2 ini dan bisa masuk ke semua wisatanya ya. Dan pas kami datang ini tiket masuknya ada dua pilihan, ada tiket reguler dan tiket terusan. Untuk harga tiket reguler di 125.000 ini kita udah dapat 3 wisata. Ada Batu Secret Zoo, Museum Satwa, dan Sweet Memory Selfie. Tapi tiket reguler ini hanya berlaku untuk weekday saja ya. Sedangkan untuk tiket terusan di 150.000 untuk weekday dan 170.000 untuk weekend. Tiket terusan ini kita dapat 4 wisata sekaligus nih. Ada Batu Secret Zoo, Museum Satwa, Sweet Memory Selfie, dan Eco Green Park atau Drive to Park. Jadi kalau tiket terusan itu ada tambahan Eco Green Park atau Drive to Park. Kalian tinggal pilih salah satu mau ke Eco Green Park atau Drive to Park ya. Sedangkan untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 85 cm itu free tiket masuk. Dan harganya ini bisa berubah sewaktu-waktu guys. Dan kalau kalian menginap di Hotel Pohon Inn, tiketnya bisa berlaku untuk kunjungan 2 hari asalkan gelang tiketnya tidak rusak atau hilang ya. Sebelum kita masuk, di depan pintu masuknya ini ada disediakan spot foto. Jadi sebelum masuk kalian bisa berfoto-foto dulu di sini. Kemudian di sebelah kanan pintu masuk ini juga ada banyak toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Jatim Park 2 dan Kota Batu tentunya. Oke, langsung aja kita masuk. Nah, ini gelang tiketnya bakalan dipasangin sama petugasnya. Terus sebelum kita masuk, ini ada pengecekan barang bawaan nih. Karena di Batu Secret Zoo ini tidak diperbolehkan membawa makanan berat dari luar ya. Tapi kalau hanya makanan ringan dan air minum itu masih diperbolehkan. Buat kalian yang udah terlanjur bawa makanan berat dari rumah, nggak perlu khawatir karena bisa dititipkan dulu di petugasnya dan nanti bisa kalian ambil lagi kalau sudah selesai berkeliling dari Batu Secret Zoo-nya ini ya. Oke, ini kita udah ada di dalam Batu Secret Zoo dan di depan ini kita bakalan menemukan berbagai jenis hewan nih. Tadi ada tikus raksasa, kemudian ini ada monyet dan selanjutnya ada iguana juga.
Dan buat kalian yang bawa stroller atau kursi roda nggak perlu khawatir, karena di Batu Sekrijo ini sangat ramah stroller serta kursi roda ya, jadi aman banget. Kita lanjut jalan lagi, jadi di sepanjang jalan kiri dan kanan ini kita bakalan melihat berbagai jenis hewan-hewan gitu. Kita bisa melihat langsung dari dekat seperti ini. Dan gak perlu khawatir karena untuk keamanan kandangnya itu sudah disesuaikan dengan hewannya masing-masing ya. Jadi udah aman guys. Dan ini kita masih sampai di kawasan monyet. Jadi di sini banyak banget monyetnya. Ada berbagai jenis monyet bisa kita lihat di sini. Mulai dari monyet yang sering kita temui sampai monyet yang belum pernah kita lihat ya. Karena monyet-monyet yang ada di sini nggak cuma berasal dari Indonesia saja guys, tapi berasal dari berbagai negara. Dan di sini juga ada monyet terkecil di dunia nih. Ini imut banget monyetnya, lucu dan menggemaskan ya. Anak-anak pasti happy banget di sini. Selain wisata yang sangat menyenangkan, anak-anak juga dapat edukasi nih. Dan buat orang tua nggak perlu khawatir karena di depan setiap kandang hewannya itu pasti ada nama hewan-hewannya dan informasi mengenai hewan tersebut. Jadi kalau misalkan anak-anak tanya, orang tuanya bisa langsung ngasih tahu ya. Jadi yang dapat pengetahuan bukan hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa pun di sini juga akan mendapatkan banyak pengetahuan baru. Karena memang di sini banyak banget hewan-hewan yang belum pernah kita lihat sebelumnya guys. Di bawah sana juga masih banyak banget hewannya. Nah itu di bawah sana ada kura-kura dan nanti kita juga akan melewati area yang ada di bawah sana. Karena memang ini rutenya kayak memutar-mutar gitu. Jadi nanti kita bisa melihat kura-kuranya dari dekat kalau udah di bawah sana ya. Ini kita lanjut jalan lagi dan sepertinya ini masih di dunia permonyetan nih. Nah ini ada rumah bekantan. Kita bisa melihat bekantannya dari dalam sini. Dan di sini juga ada kerangka bekantan nih. Nah itu dia bekantannya lagi asik makan ya. Terus di bawah dari kandang bekantannya itu ada kolam gitu. Dan di dalam kolamnya juga ada ikannya loh. Selanjutnya di sini ada kandang walabi. Nah itu dia walabinya ada di sana dan ada yang lagi ngumpet juga ya. Kemudian ini ada sepasang burung hornbill juga nih. Jadi masih banyak banget hewan-hewan yang bisa kita lihat di sini. Dan setiap kandang hewannya ini dibuat semirip mungkin dengan habitat asli dari hewan-hewannya ya, sehingga hewan-hewan yang ada di sini merasa nyaman dan sehat-sehat. Selanjutnya di sini ada kandang merkat. Ini merkatnya lagi pada bercanda dan ada juga yang lagi sibuk menggali tanah ya. Kemudian ini ada binturong yang lagi bubuk manis. Karena binturong ini memang merupakan hewan nokturnal, jadi kalau siang hari lebih banyak tidur ya. Selanjutnya di sini juga disediakan spot berfoto. Jadi kalian bisa berfoto-foto sambil istirahat di situ tadi sebelum melanjutkan perjalanan. Karena Batu Sekrijo ini sangat luas, sekitar 14 hektar. Jadi pasti bakalan terasa capeknya ya. Dan buat kalian yang mau ke Batu Sekrijo, pastikan kalian pakai alas kaki yang nyaman supaya pas kalian jalan tuh nggak merasakan sakit ya. Dan karena Batu Sekrijo ini kebanyakan areanya outdoor, jadi sebaiknya kalian bawa topi atau payung ya, supaya kalau pas cuacanya panas menyengat atau tiba-tiba hujan, kalian udah prepare tuh topi atau payungnya. Jadi sebaiknya sedia payung sebelum hujan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita masih terus berkeliling dan di sini ada kayak minimarket gitu yang menjual makanan ringan serta minuman. Jadi kalau kalian mau istirahat sejenak di sini tuh bisa banget karena di depannya juga disediakan beberapa sitting area. Kita lanjut jalan lagi, ini hewannya masih seputar monyet ya. Jadi memang dari awal kita masuk tadi sampai sini tuh kita lagi ada di zona Monkey World guys. Jadi kebanyakan hewannya itu monyet. Meskipun tadi ada beberapa hewan lainnya, tapi kebanyakan sih hewannya monyet ya.
Selanjutnya kita akan menemukan zona The Secret of Amazon Jungle yang merupakan zona baru nih di Batu Street Zoo. Jadi untuk masuk ke sini itu free ya, dan jam bukanya itu di jam 10 sampai jam 12. Jadi di dalam sini kita bakalan bisa berinteraksi langsung dengan beberapa hewan yang ada di dalamnya. Seperti squirrel monkey, kemudian ada bebek, kura-kura, dan ada tapir Brazil juga. Ini kita udah keluar dari Amazon Jungle-nya, dan selanjutnya di sini ada hewan kalong nih. Dan buat kalian yang mau kasih makan kalongnya itu juga bisa. Kalian tinggal beli pakan kalongnya saja. Kita lanjut jalan lagi, jadi masih banyak banget hewan-hewannya. Dan di sini ada spot foto bersama binturong nih. Kalian cukup membayar 5.000 saja sudah bisa berfoto sepuasnya dengan binturong di sini. Tapi karena ini masih siang, jadi binturongnya ini tidur terus saat diajak berfoto ya. Karena memang binturong ini merupakan hewan nokturnal. Seperti yang kita ketahui bahwa hewan nokturnal itu akan aktif di malam hari, tapi kalau di siang hari dia bakalan banyak tidurnya. Jadi ini kita bakalan foto bersama binturong tidur ya. Oke, hewan selanjutnya di sini ada giant anteater. Ini hewannya lucu ya, punya moncong yang panjang gitu. Kemudian ada buaya juga nih. Ini buayanya hidup ya, meskipun buayanya mengambang gitu, tapi ini buayanya hidup guys. Jadi memang buaya itu suka berkamuflase seolah-olah mati padahal hidup. Dan gak ketinggalan di sini ada giant otter atau berang-berang raksasa. Nah itu dia giant otternya lagi rebahan ya. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada alpaka dan lama. Jadi ini hewan sejenis unta yang berasal dari Amerika Selatan. Kemudian ada rakun. Rakun ini merupakan hewan nokturnal ya. Jadi kalau siang dia bakalan banyak tidurnya nih. Oke, ini kita sampai di pemberhentian yang pertama. Di sini ada food court yang menjual berbagai makanan ringan, snack dan minuman. Jadi kalau kalian ngerasa capek bisa berhenti di sini dulu untuk istirahat. Karena di sini juga disediakan beberapa sitting area juga, dan di sekitar area food courtnya ini juga masih banyak hewan-hewannya seperti ada kura-kura, kemudian ada kelinci Patagonia juga. Kita lanjut lagi perjalanannya. Ini kita akan memasuki area Reptile Garden. Dan sesuai dengan namanya, jadi di dalam sini banyak sekali hewan-hewan reptil yang ditempatkan di dalam kandang seperti akuarium kaca gitu guys. Dan hewan reptilnya ini ada banyak banget macamnya. Mulai dari hewan reptil yang mungkin sering kita temui sampai hewan reptil yang belum pernah kita lihat juga ada di sini. Untuk Reptile Garden ini berada di area indoor ya, dan untuk pencahayaannya ini memang agak gelap gitu karena disesuaikan dengan habitat asli hewan reptilnya ya. Mulai dari pencahayaannya, tingkat kekedapan udaranya, dan situasinya juga dibuat semirip mungkin seperti habitat asli hewannya. Jadi hewan reptil yang ada di sini tuh nyaman dan sehat-sehat karena mereka merasa seperti hidup di habitat aslinya. Dan ini dia beberapa hewan reptilnya, ada berbagai jenis kadal, ular, buaya, dan masih banyak lagi jenis reptil lainnya. Selanjutnya ini kita masuk ke area Komodo Dragon. Jadi komodo ini merupakan satwa endemik dari Indonesia dan merupakan kadal terbesar di dunia ya. Dan komodo ini berasal dari Flores Nusa Tenggara. Selanjutnya di sini juga masih banyak terarium yang di dalamnya ada berbagai jenis reptil. Ini kita udah keluar dari Garden Reptile dan kita akan menuju rute selanjutnya yaitu zona akuarium. Dan ini kita kembali ke area food court yang tadi ya, karena untuk pintu masuk dan pintu keluarnya itu berdekatan guys. Nah ini dia zona akuariumnya, langsung aja kita masuk ke dalam.
Di awal masuk zona akuarium ini, di kanan dan di kiri juga banyak kandang hewan dalam bentuk terarium gitu. Dan ini hewannya lucu-lucu dan menggemaskan ya. Nah, ini dia akuariumnya. Jadi di sini ada banyak banget akuarium yang di dalamnya itu ada berbagai jenis ikan dan hewan air lainnya. Mulai dari hewan air tawar sampai air laut semuanya ada guys. Dan jenis hewan airnya juga beragam, mulai dari hewan air yang kecil sampai hewan air yang sangat besar. Dan bahkan hewan air yang lucu dan imut sampai hewan air yang menyeramkan juga ada loh. Ini ada belut listrik nih, kemudian ada lobster, kemudian ada ikan arwana juga, dan masih banyak lagi ikan-ikan lainnya. Di sini juga disediakan spot berfoto seru ala-ala sedang menyelam di dalam laut yang berisi ikan dan terumbu karang gitu. Jadi kan juga bisa seru-seruan berfoto-foto di sini ya. Dan ini masih banyak banget jenis ikan dan hewan lautnya. Ini ada anemon, kemudian ada hiu juga. Dan masih banyak banget ikan dan hewan lautnya yang gak mungkin aku sebutin satu persatu ya. Karena kalau semua di videoin gak bakalan cukup waktunya. Dan selanjutnya masih ada yang seru lagi nih di sini. Ini ada mini games dan spot foto di dalam mulut hiu gitu. Dan di sebelahnya juga ada area touch pool. Jadi ini kolam kecil gitu yang di dalamnya ada binatang laut dan beberapa ikan. Dan ini tuh kita bisa menyentuh serta memegang hewan yang ada di kolamnya tadi ya. Oke, ini kita menuju pintu keluar dari zona akuariumnya. Dan untuk menuju pintu keluarnya, di sebelah kiri ini ada terarium lagi yang di dalamnya ada berbagai jenis katak dan berbagai jenis ular juga. Kemudian di sebelah kanan ini ada akuarium yang besar banget yang di dalamnya berisi berbagai jenis ikan dengan ukuran yang besar-besar guys. Setelah keluar dari zona akuarium, rute selanjutnya di kanan dan di kiri ini akan melewati kandang dari berbagai jenis macan nih. Ini ada macan tutul, kemudian ada macan kumbang, hyena, terus ada black panther juga. Dan setelah melewati berbagai kandang macan tadi, selanjutnya kita akan memasuki zona Madagaskar. Dan di depan zona Madagaskar ini ada area food courtnya juga ya. Jadi buat kalian yang ingin istirahat sejenak bisa berhenti dulu untuk makan dan minum di food courtnya ini. Dan zona Madagaskar ini diawali dengan area Lemur Kingdom. Untuk masuk ke area Lemur Kingdom ini berbayar, biayanya 20.000 per orang. Dan maksimal yang masuk ke sini tuh 10 orang saja ya. Jadi di Lemur Kingdom ini kita bisa berinteraksi langsung dengan beberapa jenis lemur di sini. Dan kita juga bisa memberi makan lemurnya secara langsung serta bisa berfoto-foto dengan lemurnya guys. Oke, dari Lemur Kingdom kita lanjut lagi ke rute selanjutnya. Dan sebelum kita lanjut, di sini ada persewaan e-bike nih. Karena perjalanan kita masih panjang banget ya. Ini masih 25% ya guys. Jadi masih kurang 75% lagi ya. Jadi buat kalian yang nggak mau capek keliling Batu Skriju dengan jalan kaki, kan bisa sewa e-bike di sini dengan harga 150.000 per 3 jamnya. Tapi kalau kalian tetap mau jalan kaki nggak masalah juga, karena masih bisa banget ya. Dan rute selanjutnya ini kita memasuki zona savana. Jadi ini kita melewati lorong yang di samping kanan dan kiri dindingnya itu kaca gitu. Dan dari balik kaca kita bisa melihat berbagai jenis hewan-hewan atau satwa endemik dari Afrika nih. Ada zebra, antelope, dan juga satwa-satwa Afrika lainnya. Zona savana ini memang gak terlalu luas ya, tapi untuk desain dan temanya di sini tuh mirip banget dengan habitat asli dari satwa-satwa endemik Afrika dan juga seperti perkampungan Afrika gitu guys.
Selanjutnya di sini juga ada spot wahana baru nih di pasar Afrika. Jadi di sini ada 7 kandang hewan yang berasal dari Afrika, seperti Red River Hook, Rona Monkey, Rock Hyrax, Meerkat, Banded Mongoose, Grand Squirrel, kura-kura sulcata, dan beberapa jenis reptil yang juga berasal dari Afrika. Dan gak ketinggalan, di sini juga ada area food court gitu yang menjual aneka makanan dan minuman. Buat kalian yang udah ngerasa lapar, bisa banget nih makan di sini. Karena di sini juga menjual makanan berat ya. Dan area food courtnya ini juga didesain ala-ala Afrika gitu guys. Rute selanjutnya kita menuju area kandang gajah Sumatera. Di sini kita bisa menemukan beberapa gajah Sumatera nih. Dan kalau kalian beruntung, kalian bisa memberi makan gajahnya secara langsung. Kalian bisa beli wortel untuk ngasih makan gajahnya dengan harga 10.000 saja. Kalian udah bisa dapat 1 cup wortel. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada spot foto bersama burung makau dengan biaya 5.000 saja. Dan kalau kalian mau cetak langsung fotonya, di sini juga bisa ya. Kemudian di sebelah sini juga ada tapir nih. Jadi tapir ini merupakan hewan terakhir yang ada di zona Afrika ya. Dan sebelum kita menuju ke wahana selanjutnya, di sini ada cafe ice cream. Buat kalian yang mau santai sejenak sambil menikmati ice cream, bisa beli di cafe ice cream ini. Karena setelah ini kita akan memasuki area berbagai wahana permainan yang menarik dan seru-seru pastinya. Karena memang di Batu Sekdiju ini selain banyak sekali koleksi satwanya, di sini juga menyediakan berbagai wahana permainan yang sangat seru buat anak-anak maupun dewasa. Dan ini dia nih zona Fantasyland. Di zona Fantasyland ini kita bisa menemukan berbagai wahana permainan mulai dari permainan anak-anak sampai dewasa, semuanya ada di sini. Dan semua wahana permainan yang ada di Fantasyland ini bisa kita nikmati secara gratis ya. Jadi sudah include dengan tiket masuk yang kita bayarkan di awal tadi. Dan yang terbaru di Fantasyland ini ada Zoo Playground nih. Jadi ini area playground gitu, dan playgroundnya ini cukup besar ya. Dan wahana permainannya juga lumayan banyak. Dan tentunya ini udah aman ya buat anak-anak bermain di sini. Anak-anak pasti happy banget nih diajak main ke playgroundnya ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini masih banyak banget wahana permainannya. Baik wahana permainan untuk anak-anak maupun wahana permainan untuk dewasa. Kalian bisa cobain satu persatu semua wahana permainan yang ada di sini secara gratis, guys. Selanjutnya di zona Fantasyland ini juga ada area kolam renangnya ya. Dan untuk area kolam renangnya ini didesain khusus buat anak-anak, jadi nggak terlalu dalam. Selain banyak wahana permainan yang seru, tepat di samping dari kolam renang ini juga terdapat 2 food court yang menjual berbagai macam kuliner yang bisa kalian nikmati. Jadi pas banget ya, orang tua bisa makan sambil mengawasi anak-anaknya bermain di area kolam renangnya guys. Dan untuk semua pembayaran di food court 1 dan 2 ini sistemnya pakai kartu gitu. Jadi kalian bisa isi deposit kartunya di bagian kasirnya sesuai kebutuhan kalian. Dan selanjutnya kita memasuki zona yang gak kalah seru. Di sini ada zona Happyland. Jadi zona Happyland ini sama seperti zona Fantasyland tadi, yang di dalamnya ada banyak sekali wahana permainan yang seru-seru yang siap memacu adrenalin kalian. Dan yang pertama ini ada wahana octopus. Jadi ini seperti gurita raksasa gitu yang siap mengombang-ambingkan serta memutar-mutar kalian ya. Dan ini seru banget pastinya. Selanjutnya ada Animal Swinger yang merupakan wahana terbaru di Batu Sekdiju nih. Jadi ini kayak ayunan gitu, kita bakalan diayun bebas di ketinggian guys. Jadi buat kalian yang takut ketinggian harus pikir-pikir dulu untuk naik wahana yang satu ini. Lanjut lagi, di sini ada wahana rumah hantu juga nih. Tapi ini aku nggak masuk ya. Buat kalian yang suka wahana serem-serem bisa masuk ke wahana rumah hantu ini.
Kemudian tepat di samping rumah hantu ada wahana adventure go-kart. Jadi ini semacam mini go-kart gitu karena memang untuk lintasannya nggak terlalu luas ya. Dan adventure go-kart ini bisa untuk anak-anak serta dewasa juga. Wahana selanjutnya di depan sana ada jelajah 5 benua. Jadi nanti kita bakalan naik kereta melihat berbagai boneka yang menyuguhkan ciri khas dari berbagai benua guys. Tapi ini kita juga nggak masuk ke dalam ya. Dan lanjut ke wahana selanjutnya ada Monkey House. Jadi ini rumah monyet yang ada di ketinggian yang kemudian nanti bakalan diayun-ayun gitu. Selanjutnya ada wahana jelajah dunia virtual 360 derajat. Di sini kita bakalan dikasih kacamata khusus untuk menonton film gitu guys. Dan selanjutnya ada wahana beach boat juga nih buat anak-anak. Kemudian ada wahana gajah terbang. Wahana ini bisa untuk anak-anak serta dewasa ya. Dan buat kalian yang ingin merasakan naik gajah sambil terbang, bisa banget cobain wahana yang satu ini. Lanjut lagi, ini masih ada wahana Happy Train. Jadi ini merupakan mini train gitu buat anak-anak. Dan selanjutnya ini ada wahana yang cukup ekstrim yang siap memacu adrenalin kalian nih. Namanya Tsunami. Jadi wahana ini untuk dewasa ya. Dan ada batasan tinggi badan untuk naik wahana Tsunami ini guys. Minimal itu di 120 cm. Wahana ini cocok banget buat kalian yang suka wahana ekstrim ya. Dan wahana ekstrim selanjutnya ada mini coaster yang siap memacu adrenalin kalian juga. Dan ini dia nih wahana wajib di semua tempat wisata ya. Ini ada animal bumper car nih. Wahana ini gratis ya guys. Kita lanjut lagi, di sini juga ada beberapa permainan ketangkasan gitu. Dan untuk permainan ketangkasan ini berbayar ya. Jadi memang di Batu Sekrijo ini hampir semua wahana itu gratis kecuali di area ketangkasan ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada Fun House. Jadi ini area playground lagi nih buat anak-anak. Jadi memang di sini ada beberapa area playground yang cukup luas serta banyak permainannya juga ya. Dan bersebelahan dengan area playground, di sini ada wahana outbound juga nih buat anak-anak. Jadi di Batu Sekrijo ini lengkap banget ya. Ada wahana edukasinya, ada area bermainnya, ada juga area untuk melatih keberanian dan ketangkasan juga buat anak-anak. Kemudian ini ada lagi wahana untuk anak-anak namanya Magic Sun. Di sini anak-anak bisa bermain pasir sepuasnya nih. Kita lanjut lagi ke wahana selanjutnya. Di sini ada Momo Farm. Dan ini kita mau naik wahananya ya. Jadi ini kita bakalan diajak naik kereta mengelilingi peternakan gitu guys. Dan satu keretanya ini bisa muat untuk 4 orang. Nah, ini kita diajak berkeliling peternakan seperti ini, yang di kanan dan kirinya ada patung-patung hewannya, dan ini juga ada suaranya loh. Jadi seru banget ya wahana ini, dan wahana ini bisa untuk anak-anak serta dewasa juga. Rute wahana Momo Train ini juga lumayan panjang. Kita bakalan melewati beberapa area peternakan gitu. Mulai dari peternakan ayam, peternakan domba, peternakan bebek, peternakan babi, sampai peternakan sapi perah juga ada loh.
Selanjutnya di sini masih ada wahana lagi untuk anak-anak, namanya convoy horse. Jadi ini kayak kereta gitu tapi berbentuk kuda ya. Di sini anak-anak bisa merasakan sensasi naik kuda gitu ya. Dan ternyata di sini ada kuda gipsi yang asli juga loh. Nah, ini dia kuda gipsinya nih. Oke, kita lanjut lagi menuju wahana selanjutnya. Dan ternyata di sini juga masih ada hewan lagi nih guys. Di sini masih ada watusi. Jadi ini merupakan sapi yang memiliki tanduk yang panjang yang berasal dari Afrika. Selanjutnya kita memasuki wahana River Adventure. Di sini kita bisa mengarungi sungai dengan pemandangan aneka satwa dan kita juga akan melewati miniatur kapal Nabi Nuh yang ada di sebelah sana. Selain itu kita juga bisa memberi makan burung pelikan yang mungkin akan mengikuti perahu kita ya. Dan langsung aja kita menuju ke dermaganya. Jadi buat kalian yang mau naik wahana River Adventure, kalian bisa naik lewat dermaganya ini yang berada di samping cafe semut ya. Dan untuk naik wahana River Adventure ini gratis. Terus di sungainya ini juga ada Monkey Island yang dihuni beberapa orang utan Borneo dari Kalimantan, siamang dan beberapa jenis monyet lainnya ya. Terus nanti kalau kalian beruntung, kalian juga bisa menemukan beberapa burung pelikan juga. Tidak hanya itu saja, di sini juga ada Istana Aladin ya. Jadi seru banget sih wahana River Adventure ini. Dan kalau kalian udah selesai menjelajah River Adventure, kalian bisa bersantai-santai sambil menikmati makanan yang ada di cafe semut ini. Oke, kita lanjut jalan lagi. Dan di sini masih ada yang seru-seru lagi nih. Jadi di sini ada kandang jerapah. Dan di sini juga bisa memberi makan jerapahnya ya. Cukup membayar 10.000 saja. Dan info nih, kalau bisa waktu kalian sampai di area ini jangan sampai lewat dari jam 4 sore ya. Karena kalau sudah di atas jam 4 sore, hewan-hewan yang ada di sini tuh udah dimasukin ke kandangnya masing-masing guys. Jadi kita nggak bisa melihat hewan-hewannya dan nggak bisa ngasih makan hewan-hewannya juga. Selanjutnya di sini juga masih ada beberapa kandang hewan dan di sini ada kandang beruang nih. Lucu dan menggemaskan ya beruangnya. Di sini kalian bisa ngasih makan beruangnya secara langsung juga dan pastinya ini berbayar ya. Rute selanjutnya kita akan memasuki wahana Tigerland. Sebelum kita masuk, di depan wahana Tigerland ini ada stand yang menjual aneka makanan ringan dan minuman. Dan ini di depan dari wahana Tigerland-nya ada spot foto juga nih. Jadi sebelum masuk kita juga bisa berfoto-foto dulu di sini. Oke, ini kita udah ada di dalam wahana Tigerland-nya. Jadi di wahana Tigerland ini kita bisa melihat dan berinteraksi dengan harimau-harimau dari seluruh dunia dengan sangat dekat. Karena untuk kandangnya ini hanya dibatasi dengan kaca yang transparan gitu ya. Jadi kita juga bisa berfoto seakan-akan mereka berada di belakang kita. Dan gak perlu khawatir, untuk kacanya ini sudah pasti tebal dan aman ya. Untuk kandangnya ini juga lumayan luas, jadi harimaunya bisa bebas bergerak ke sana kemari dan gak mesti di dekat kaca ya. Jadi ini ada beberapa jenis harimau, ada harimau Sumatera, harimau Siberia, harimau Benggala, dan harimau putih juga ada. Dan satu kandangnya ini berisi banyak harimau guys. Rute selanjutnya kita akan memasuki area Himalaya dan di sini desainnya dibuat semirip mungkin dengan bangunan yang ada di Himalaya ya. Di sini ada beberapa patung singa gitu dan di bawahnya ini ada kandang singa guys. Di bawah sana kan juga bisa memberi makan singa secara langsung ya. Cuma tadi pas kita sampai di bawah sana singanya itu nggak ada. Giliran pas udah sampai di atas sini baru deh singanya keluar.
Kita lanjut lagi, di sini kita bakalan melewati jembatan kaca gitu, yang di bawahnya itu ada kandang singa putih ternyata guys. Untuk jembatan kacanya ini nggak terlalu tinggi, tapi serem juga ya, karena di bawahnya ada kandang singa gitu guys. Dan buat kalian yang mau ngasih makan singa secara langsung kan bisa datang ke area Himalaya ini, karena pasti ada sensasi tersendiri bisa memberi makan singa secara langsung. Oke, ini kita udah keluar dari area Tigerland dan ini kita sampai di sini udah sore banget sekitar jam 5-an karena memang tadi sempat hujan beberapa kali ya. Dan karena udah kesorean, jadi ini kita nggak sempat masuk ke wahana Museum Satwa dan Sweet Memory Selfie. Dan ini kita mau menuju ke pintu keluarnya ya. Dan sekian dulu vlog kita di Batu Sekeju kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video Rai Adrena. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye!